Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Boleh kita lambaikan tangan kami dari Revival Worship Church. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang diberikan kembali untuk kita bersama memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia sungguh baik, teramat baik. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Anda boleh share link ini kepada keluarga atau teman-teman yang lain, untuk lebih banyak lagi orang yang boleh bersama beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan bersama, kuasanya tidak sanggup dibatasi oleh jarak dan waktu. Dia menyertai kita. Bapak Ibu dari setiap kota, setiap negara yang lain yang sudah bersama, mari siapkan hati kita untuk bersyukur dan berkata bahwa Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan hidup di luar Engkau, tapi kami sangat mengagumi kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Kau terlalu baik, Kau sangat baik Tuhan. Kami nyanyikan Engkau, kami masyurkan Engkau. Tak dapat ku lukiskan perbuatan-Mu, seumur hidupku melihat karya-Mu. Sungguh ajaib bagiku, pertolongan-Mu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan
surga dan bumi menyembah-Mu Tuhan. Thank you for your grace, Lord. Amazing grace, how sweet the sound. Thank you for your grace, Lord. kasih sudah datang menyelamatkan kami, Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar buat kami.
selamat hari Minggu Jemaat Reward dimanapun Anda berada dan Reward Family yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online Reward Church pada hari ini. Dan kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat ke-7, yaitu kita akan membahas tentang hidup yang berkenan. Yeremia 17 ayat 7, ayat yang cukup sederhana, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya ulangi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan ayat firman Tuhan tadi, diawali dengan kata diberkatilah. Be blessed. Pertanyaannya adalah, tahukah kita semua bahwa sejak penciptaan manusia pertama kali oleh Allah, yaitu manusia Adam dan Hawa, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kejadian 1 ayat 27 dan 28, mari kita lihat. Kejadian 1 27 28 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan baik ayat 28, Allah memberkati mereka. Allah melepaskan berkat kepada manusia sejak diciptakan pertama kali. Dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Baik, sampai di sini kalau kita sudah paham akan hal ini artinya dalam hal berkat, saudara, kita sudah gak perlu lagi sebetulnya untuk merengek-rengek, apalagi sampai menangis-nangis kepada Tuhan. Ya, karena mindset kita harus, paradigma kita harus paham betul tentang berkat. Amin saudara. Tuhan sudah sediakan dan sudah berikan itu kepada kita semua. Tinggal kita menyadari dan pahami secara nature hidup kita memang sudah begitu. Ya, hidup kita sudah diberkati dari sejak awal manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Kejadian 1 28 itu mencatat tentang hal itu, saudara. Apalagi kita sekarang yang hidup oleh karena kasih karunia Kristus Yesus, ya. Dan kita sekarang sudah menjadi warga kerajaan surga, dan sebagai anak-anaknya kita betul-betul menjadi anak-anak yang dikasih oleh Bapa di surga. Yang setuju dan percaya boleh sama-sama katakan amin. Tapi dengan catatan, sebagai orang-orang percaya, kita harus mau hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari ayat firman Tuhan sederhana ini. Yeremia 17 ayat 7 tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi hal yang pertama saudara yang kita harus pelajari, bahwa hidup mengandalkan Tuhan artinya sebagai orang-orang percaya yang mau hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Tuhan yang menjamin kehidupan kita semua. Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan anak-anaknya. Katakan amin.
Bagi orang-orang percaya memang ada sedikit pengecualian, karena Tuhan mau hidup kita ini sungguh-sungguh bergantung penuh kepada Tuhan, bukan kepada sumber yang lain, saudara. Amin. Mari kita lihat dari kisahnya tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Daud. Saya senang sekali kalau berbicara tentang pribadi yang satu ini dalam perjanjian lama, yaitu Daud. Firman Tuhan mencatat tentang Daud di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang pribadi Daud. Ini sangat luar biasa, saudara. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Perhatikan baik ayat ini. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Daud bisa kita jadikan teladan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau mungkin Yesus mungkin standarnya terlalu jauh, tapi paling tidak kita bisa melihat tokoh yang satu dalam perjanjian lama. Ya, kita bisa belajar dari kehidupan pribadi seorang Daud, yang kita tahu bahwa dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Boleh dibilang ia adalah orang yang mengenal dan tahu persis siapa Tuhan yang dia sembah. Ya, Daud mengenal isi hati Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ini luar biasa, saudara. Tuhan sendiri yang mengakui seorang pribadi Daud. Mari kita semua, dan kita tahu bahwa Mazmur 91 ayat 1 dan 2, Mazmur 91 ayat 1 dan 2, Daud pun pernah bermazmur dengan iman percayanya kepada Tuhan. Dikatakan di situ, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Luar biasa, katakan amin. Daud bisa bermazmur, bisa berkata kepada itu kepada Tuhan, saudara. Jadi kalau Daud aja bisa, kita pun juga pasti bisa. Katakan amin. Percayai bahwa firman Tuhan itu adalah iya dan amin, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Berikut hal yang kedua dari Yeremia 17 ayat 7, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang kelima berkata demikian. Roma 5 ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini menjadi pertanyaannya, saudara. Ini pertanyaan lagi, karena masih banyak dari antara orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, bahwa Roh Kudus itu apakah telah dikaruniakan kepada mereka atau belum? Masih ada kebingungan. Roh Kudus ada nggak ya? Saya punya Roh Kudus nggak ya? Wah, kalau hidup saya belangsakan begini, kayaknya nggak ada nih Roh Kudus. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana, di dalam hati orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya. Nah, mari kita akan melihat dari Efesus 1 ayat 13-14, saudara. Efesus 1 ayat 13-14. Dikatakan di situ, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Amin, saudara. Jadi jelas firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu sudah dikaruniakan bagi setiap orang percaya.
maka Roh Kudus pun akan membantu dan menguatkan kita di dalam menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan ketika Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja, Ia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Biar Roh Kudus terus yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, kita wajib untuk hidup ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Dia yang memberikan kekuatan. Semua janji-janji Allah yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, renungkan dalam firman Tuhan, Roh Kuduslah yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita semua, sampai kita bisa menerima sepenuhnya janji-janji Allah dalam kehidupan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan hari ini, supaya kita belajar untuk selalu hidup berkenan di matanya, hingga suatu saat nanti kepada kita pun Tuhan akan mengatakan hal yang sama seperti kepada Daud. Aku telah mendapati hambaku, yaitu kita semua anak-anaknya, yang hidupnya berkenan kepadaku dan yang melakukan segala perintahku. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau untuk ibadah kami Tuhan pada pagi sampai siang hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan yang begitu kuat. Terutama Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami siang hari ini melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Alphonse. Terima kasih Tuhan, Engkau menginginkan kami supaya hidup kami Engkau dapati berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Engkau dan menaruh harapan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami berdoa dari tempat ini Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat Reward yang ada. Kau memberkati semua jemaat-Mu yang ada, gereja-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan Allah mengalir atas semua hamba-hamba-Mu, atas semua jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, semakin kuat di dalam firman-Mu Tuhan. Kami berdoa hari-hari ini Tuhan, begitu banyak Tuhan Yesus permohonan doa yang masuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, yang sakit Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, Tuhan mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap penyakit, setiap orang-orang yang mengalami sakit di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, mereka mengalami pergumulan Tuhan dalam masalah keluarga, mereka yang mengalami pergumulan Tuhan dalam masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pulihkan kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada Tuhan Yesus apa yang Tuhan sudah bentuk dalam setiap keluarga, jadi keluarga yang mengasihi Engkau. Terima kasih mereka yang memiliki Tuhan Yesus banyak masalah Tuhan dalam pekerjaan, usaha, bisnis Tuhan. Hari-hari ini kami percaya Tuhan sedang pulihkan, Tuhan sedang bangkitkan kembali anak-anak Tuhan, untuk Tuhan melihat berkat Tuhan tercurah di dalam nama Yesus Tuhan. Yang bukan jalan bagi mereka Tuhan Yesus yang hari-hari ini Tuhan, mungkin Tuhan sedang Tuhan Yesus menantikan hasil Tuhan Yesus dari apa yang sudah mereka lakukan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang memberikan kesabaran untuk menantikan hasil pada waktu Tuhan yang sempurna. Mereka sedang mencari pekerjaan Tuhan, buka jalan dalam nama Yesus menghadapi masalah keuangan, ekonomi Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan sekali lagi. Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas setiap pergumulan, atas setiap doa-doa anak-anak-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama mengatakan kami terima dengan iman semua janji Tuhan, semua penggenapan janji Tuhan, semua berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami, semua bagian yang sudah Tuhan tentukan buat kami, kami terima dengan iman. Dan kami mau katakan sudah jadi, tepat pada saat Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati Tuhan Yesus pengembalaan Tuhan di Reward, Tuhan Pastor Dave, Tuhan Yesus dan Pastor Jacqueline. Tuhan berkati Tuhan keluarga mereka, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat Reward diberkati Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Nama Yesus dimuliakan. Kami
Kami berdoa Tuhan untuk semua rencana-rencana ke depan biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih semua yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kami terus berdoa untuk Indonesia di mana Engkau tempatkan kami. Bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di dalam nama Yesus, kebenaran-Mu ditegakkan di bangsa ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia. Di dalam nama Yesus, kami percaya gelombang pertobatan terus terjadi. Tuaian besar terus terjadi di Indonesia. Di dalam nama Yesus, lawatan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, banyak orang-orang akan mendengar tentang Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah Indonesia, berkati presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo. Semua yang sedang direncanakan Tuhan, kami percaya di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih. Berkati kota-kota di mana Tuhan Engkau tempatkan kami tinggal. Di dalam nama Yesus, kami percaya kami boleh Tuhan tempatkan untuk bersyafaat bagi setiap kota-kota, setiap desa, daerah dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Dan kami sudah bawa setiap permohonan kami dalam doa dan ucapan syukur kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita mengalami berkat karena Tuhan menjadi tamu istimewa kita. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Revival Worship Church. Saya percaya sekalipun ada yang di luar Jabodetabek, mungkin ada keluarga besar Reward Church dari kota-kota yang lain, bahkan dari negara yang lain yang setia bersama dalam beribadah online. Kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kebersamaan, bahkan untuk setiap dukungan jemaat Tuhan Reward Family dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, pada ibadah setiap minggu jangan lupa, kalau Anda, saya percaya diberkati, bagikan kepada teman keluarga yang lain. Mungkin Bapak Ibu punya grup WhatsApp, jangan lupa berkati, bagikan. Banyak orang yang mungkin memerlukan pertolongan dan berkat, mereka juga boleh mengalami berkat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan ataupun dukungan buat pelayanan Revival Worship Church, saat kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami berdoa setiap taburan dan persembahan yang diberikan biar Tuhan sendiri yang membalaskan berkat yang melimpah. Dan saya percaya bahwa setiap pekerjaan Tuhan semuanya milik Tuhan, biar Tuhan sendiri yang terus memberkati dan membuka jalan. Jangan lupa ada sekolah minggu jam 11 siang di YouTube channel Reward Church Official dari Revival Worship Church Family. Dan Bapak Ibu dari Pastor David Novenus sebagai senior pastor dari Revival Worship Church mengucapkan thank you so much semuanya. Dan semua kami dari tim pengembalaan sekali lagi mengucapkan thank you untuk kebersamaannya, dan biar kasih setia Tuhan itu selalu menyertai setiap kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Stay tune terus di Reward Church Official. God bless you. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita tadi sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu Saudaraku bisa mengirimkan ke WA Saudaraku, nomor WA yang sudah tertera. Juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin bergabung bersama menjadi bagian daripada Gereja Revival Worship Church, Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan Saudaraku, data Bapak Ibu Saudaraku ke WA yang sudah tertera atau di link yang sudah ada juga yang tertera. Bapak Ibu Saudaraku, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita Saudaraku mengakhirinya, kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu dan kebaikanmu, dan meteraikan setiap firman yang kami dengar itu Tuhan di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan Allah Roh Kudus memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat saat ini, untuk ibadah yang telah
Engkau berikan Tuhan waktu untuk kami boleh Tuhan mengalami kasih dan kebaikan-Mu dalam ibadah. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan, yang kami boleh rasakan ketika kami memuji menyembah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa sepakat pada saat ini, kami percaya ada kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan, dan kami mengalami jawaban doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan sekali lagi angkat kedua tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kasih